Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Rasa sakit dari memurnikan tubuh seseorang. Saat kelompok api tak terlihat masuk ke dahi Xiao Yan dan yang lainnya, tubuh ke-11 dari mereka segera mulai bergetar melalui tingkat yang berbeda-beda. Segera setelah itu, wajah mereka mulai memerah sampai seperti bara api. Bahkan ada benang kabut putih yang merembes dari kepala semua orang. Su Qian mengangguk sedikit ketika dia melihat wajah merah merona dari 11 dari mereka. Dia menginstruksikan kedua sesepuh. Awasi mereka baik-baik. Jangan biarkan kecelakaan terjadi. Kedua sesepuh membungkuk dan menerima perintah. Seorang tetua berjubah abu-abu di antara mereka menghela nafas. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang akan berhasil bertahan kali ini. Pemurnian tubuh seseorang dengan Heart Flame ini jauh dari Heart Flames yang digunakan untuk berlatih dengan di beberapa level atas dapat dibandingkan. Jenis rasa sakit yang membakar ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kekuatan mental yang hebat mungkin tidak memiliki keyakinan mutlak untuk dapat menanggungnya melalui semuanya. Su Qian berbicara dengan lemah. Tetua lainnya tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, hanya ada 4 di antara kelompok terakhir dari 10 besar di peringkat kuat yang berhasil bertahan melalui itu. 6 sisanya gagal dan bahkan berakhir dengan cedera internal yang serius. Mereka harus memulihkan diri selama 2-3 bulan sebelum sembuh total. Meskipun manfaat dari pemurnian tubuh dengan Heart Flame ini cukup untuk membuat orang iri, tidak mudah untuk menikmatinya. Mari kita lihat keberuntungan mereka sendiri. Tidak apa-apa jika mereka gagal, tetapi jika Heart Flame berhasil memurnikan tubuh mereka, itu dapat membuat mereka memiliki waktu yang sedikit lebih mudah untuk maju ke Do Wang di masa depan. Meskipun itu tidak dapat mencapai hasil langsung meningkatkan kekuatan mereka ke Do Wang, kebanyakan dari mereka yang bisa masuk 10 besar, peringkat kuat, adalah mereka dengan bakat luar biasa. Selama itu bukan seseorang dengan keberuntungan yang sangat buruk, mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk maju ke kelas Do Wang setelah menghabiskan 5 atau 10 tahun. Su Qian sembarangan berbicara. Tatapannya segera beralih ke lubang yang sangat besar dan dalam di belakangnya dan sedikit mengernyit saat dia berbicara. Bagaimana, Fallen Heart Flame, baru-baru ini? Apakah ada aktivitas? Mendengar pertanyaan Su Qian, Elder berjubah abu-abu sebelumnya buru-buru berbicara. The Fallen Heart Flame sangat sunyi selama periode waktu ini. Bahkan mencapai titik di mana tidak sedikit pun aktivitas muncul. Jika bukan karena kami sedang menyurvei jejak aktivitasnya, kemungkinan besar kami akan mengira dia baru saja melarikan diri. Tidak ada kegiatan. Su Qian tidak hanya tidak senang ketika mendengar ini, tetapi wajahnya juga berangsur-angsur menjadi serius. Selama bertahun-tahun ini, Fallen Heart Flame terus-menerus mencoba membuka segel. Bagaimana mungkin tiba-tiba tidak ada aktivitas? Seperti kata pepatah, kelainan biasanya disebabkan oleh setan. Apakah Fallen Heart Flame sedang membuat sesuatu? Ekspresi Su Qian menjadi semakin serius saat pikiran ini berlama-lama di dalam hatinya. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana segelnya? Kami telah memanggil semua sesepuh dalam Akademi Dalam, mengumpulkan 18 orang dan menghabiskan 5 hari untuk sepenuhnya memperbaiki semua segel yang mulai runtuh dari serangan di masa lalu. Penatua lainnya menatap ekspresi serius Su Qian dan tersenyum saat dia melanjutkan. Penatua pertama tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika lapisan pertama segelnya rusak, masih ada segel yang kepala sekolah secara pribadi tempatkan di permukaan, menara pemurnian ki langit yang berkobar, ini. Cukup sulit bagi Fallen Heart Flame ini untuk menerobosnya. Su Qian mengerutkan alisnya dan menegur, jangan meremehkan,
api hati yang jatuh, ini. Sebuah api surgawi, diaglomerasi dari kekuatan alam yang paling merusak dalam waktu yang sangat lama. Kekuatannya bisa dikatakan menakutkan. Jika terjadi kecelakaan, seluruh akademi dalam ini akan langsung hancur. Harga seperti itu adalah sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh akademi Jianan kami. Tetua itu agak malu karena ditegur oleh Suqian. Tugaskan lebih banyak orang untuk memperhatikan Flame Heart Flame. Lepaskan sinyal saat ada aktivitas apapun. Saya sudah memberitahu akademi luar. Akan ada orang-orang yang terburu-buru saat ada yang salah dengan Fallen Heart Flame. Suqian berbicara dengan suara yang dalam. Ya, Pak. Kedua sesepuh buru-buru menanggapi dengan hormat saat mereka mendengar ini. Selain itu, Anda harus lebih memperhatikan teman-teman kecil ini. Jangan biarkan apapun terjadi. Saya akan pergi ke tingkat terendah di bawah untuk menyelidiki situasinya. Tubuh Suqian bergerak saat kata-katanya terdengar. Dia segera menghilang dari tempat ini dengan cara yang aneh, meninggalkan dua sesepuh yang saling memandang. Rasa sakit. Rasa sakit yang merembes keluar dari dalam tulangnya? Inilah yang dirasakan Xiao Yan saat ini. Setelah api tak terlihat itu menyerbu tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya dilemparkan ke dalam kuali api. Apalagi nyala api ini membakar tubuhnya dari dalam. Api yang mengamuk, suhu panas, momentum, sepertinya menolak untuk menyerah sampai membakar tubuhnya menjadi abu. Kabut putih merembes dari kepalanya. Jalur ki, tulang, dan bahkan darah di dalam tubuh Xiao Yan tampaknya telah menjadi tidak terlihat saat ini. Api tak terlihat merembes keluar dari seluruh tubuhnya seperti belatung di tulang tarsal dan mulai membakar apapun yang bisa dibakar di dalam tubuhnya. Dou Qi yang tersembunyi di dalam kristal Dou juga tidak dapat menghindari bencana ini. Meskipun Xiao Yan tidak bisa melihat di dalam Dou kristal tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa Dou Qi di dalamnya seperti air banjir yang bergolak berulang kali. Di bawah rasa sakit yang menusuk tulang ini, setiap detik setiap menit terasa seperti butuh berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun. Meskipun Xiao Yan memiliki dorongan untuk pingsan di tempat, dia bisa merasakan bahwa organnya tampaknya secara bertahap menjadi lebih kuat di bawah pembakaran api yang tak terlihat. Ini juga berulang kali meningkatkan intensitas rasa sakit. Pemurnian tubuh seperti itu seperti penyiksaan. Setelah 2 tahun pelatihan dan pengalaman ini, Xiao Yan memiliki keyakinan pada tekad dan ketangguhannya. Selain itu, dia juga sedikit beradaptasi dengan api surgawi, karena dia sudah berhasil memperbaiki api inti teratai hijau. Meskipun demikian, dia juga dibuat sengsara karena kehalusan Heart Flame. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya rasa sakit yang membakar bagi orang-orang yang belum beradaptasi dengannya. Menanggung. Ini adalah kata yang diulang di hati Xiao Yan saat dia mengatupkan giginya. Pada saat ini, dia hanya bisa menggunakan metode menghipnotis diri ini untuk membuat dirinya bertahan lebih lama. Siksaan itu berlalu dengan sangat lambat. Namun, Xiao Yan secara bertahap menjadi mati rasa karena rasa sakit yang hebat ini berlanjut. Setelah hatinya menjadi sedikit kurang fokus pada rasa sakit, dia akhirnya bisa membagi perhatiannya untuk merasakan banyak perubahan kecil yang tubuhnya sedang alami di bawah kalsinasi, esensi Heart Flame. Dou Qi yang sedikit dangkal karena kekuatannya telah melonjak tiba-tiba oleh 2 bintang beberapa waktu sebelumnya, secara bertahap menjadi substansial dengan kecepatan yang sangat menggembirakan di bawah kalsinasi, Heart Flame, semacam ini. Xiao Yan bisa merasakan bahwa perasaan dangkal di Dou Kristal saat dia melakukan manuver Dou Qi di masa lalu dengan cepat menghilang. Kristal Dou sekali lagi pulih ke jenis perasaan substansial di masa lalu. Tulangnya, jalur ki, dan bahkan ototnya seperti logam di bawah nyala api yang intens karena mereka disempurnakan dengan kecepatan yang sangat lambat sampai menjadi lebih kuat dan dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Karena berbagai alasan,
Xiao Yan untungnya bertahan melewati masa yang paling menyakitkan. Namun, beberapa yang lain tidak seberuntung itu. Sekitar 1 jam atau lebih setelah Essence Heart Flame memasuki tubuh mereka, seorang siswa menjadi yang pertama menunjukkan tanda-tanda abnormal. Ekspresi merah awalnya langsung menjadi pucat putih dan tubuhnya bergetar dengan cepat seperti dia mengalami kejang. Kedua sesepuh yang telah memperhatikan Xiao Yan dan yang lainnya secara alami menemukan tindakan yang tidak biasa dari siswa ini pada contoh pertama. Ekspresi mereka segera berubah sedikit. Dengan sekejap tubuh mereka muncul di samping yang terakhir. Tangan keriput itu terulur pada saat yang sama sebelum dengan lembut mendarat di punggung siswa itu. Du Qi yang kuat tiba-tiba melonjak ke tubuh yang terakhir dari telapak tangan mereka. Saat Du Qi melonjak, tubuh siswa itu bergetar lebih intens. Akhirnya, kemerahan merona di wajah pucatnya yang seputih seprai. Seteguk segar darah merah cerah tanpa sadar dimuntahkan. Darah segar itu mendarat di tanah dan segera mengeluarkan suara, cici. Gelombang asap putih membubung sebelum akhirnya meninggalkan bekas merah terang yang dangkal di tanah. Murid itu juga perlahan membuka matanya setelah darah segar itu keluar. Dia tampaknya memahami dengan jelas bahwa dia telah gagal dan matanya dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Kamu harus istirahat di samping dulu. Kegagalan adalah sesuatu yang sering terjadi ketika Heart Flame memurnikan tubuh seseorang. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Pria berjubah abu-abu itu menatap ekspresi sedih siswa itu dan menghiburnya. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika tubuh siswa lain dengan sigap mengejang. Kedua sesepuh hanya bisa tersenyum pahit dan melintas ke sisi orang itu. Mereka mengulangi tindakan mereka dan memaksa Heart Flame keluar dari dalam tubuh siswa itu. Kegagalan dua orang pertama tampaknya menyebabkan efek berantai. Dalam waktu singkat, ada 3 orang lagi yang gagal, menyebabkan kedua sesepuh menjadi sangat sibuk. Setelah mereka selesai berurusan dengan siswa terakhir yang memiliki masalah, kedua sesepuh melihat ke-6 orang yang masih tersisa. Para sesepuh tampaknya telah meletakkan beban yang berat saat mereka menghela nafas ketika mereka melihat bahwa aura orang-orang ini masih stabil meskipun wajah mereka memerah. 6 orang ini jelas telah melewati periode paling berbahaya. Selama tidak ada kesalahan serius yang terjadi setelah ini, mereka harus bisa sukses. Sepertinya akan ada lebih banyak orang yang berhasil kali ini dibandingkan dengan kelompok terakhir. Seorang penatua menyeka peluh saat dia tersenyum dan berbicara. Elder lainnya mengangguk. Tatapannya melihat ke arah 5 orang yang agak putus asa karena kegagalan mereka dan menggelengkan kepala tanpa daya. Dia bangun dan berkata, jaga orang-orang ini dulu. Aku akan mengirim mereka keluar dari menara. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik ke arah 5 orang itu, melambaikan tangannya, dan membawa mereka kembali ke rute yang telah mereka ambil untuk tiba di sini. Pemurnian tubuh seseorang dengan Essence Heart Flame adalah sesuatu yang menghabiskan cukup banyak waktu. Meskipun Xiao Yan dan 5 lainnya telah bertahan melewati masa yang paling sulit, mereka menerima kalsinasi Heart Flame selama 3 hari berikutnya. Selama kalsinasi ini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa bagian dalam tubuh mereka, terlepas dari apakah itu jalur qi, tulang, delel, sangat diperkuat. Pada hari ketiga, pemurnian tubuh mereka dengan Heart Flame secara bertahap mendekati akhirnya. Kemerahan di wajah mereka secara bertahap hilang. Gelombang aura dengan berbagai kekuatan melonjak dari dalam tubuh mereka. Meskipun aura ini tidak jauh berbeda dalam kekuatan dibandingkan dengan sebelum tubuh mereka disempurnakan, aura mereka jelas jauh lebih besar dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Namun, saat semua orang akan menyelesaikannya dengan sukses, ekspresi Suqian, yang telah memantau aktivitas Flame Heart Flame di tingkat terendah dari Blazing Sky Qi Refining Tower, tiba-tiba berubah secara drastis. Silakan pergi ke
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.